warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Andri Aryani dari tingkat 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang farmakologi. Nah, untuk lihat lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama yang dipelajari dalam farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam ilmu ini yang dipelajari yaitu yang pertama ada penelitian mengenai penyakit-penyakit, yang kedua kemungkinan penyembuhan, yang ketiga penelitian obat-obat baru, yang keempat penelitian efek samping obat-obat atau teknologi baru terhadap beberapa penyakit terkaitan dengan perjalanan obat di dalam tubuh serta perlakuan tubuh terhadapnya. Kemudian yang kedua ada peran farmakologi sebagai seorang farmasis, yaitu untuk seorang farmasis, farmakologi memiliki banyak sekali peran. Dari farmakologi, seorang farmasis dapat mengetahui perjalanan obat melalui sejak diminum sampai diekstraksi dari tubuh atau yang disebut dengan proses ADMEN. Kemudian dapat mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ dalam tubuh. Kemudian ada pengaruh obat terhadap reaksi pada struktur obat, sehingga seorang farmasis dapat menentukan penggunaan obat yang tepat atau rasional untuk diagnosa pada pasien. Kemudian yang ketiga ada perjalanan obat dalam tubuh. Nah, di sini ada berbagai macam fase. Yang pertama ada fase biofarmasi atau farmasetika. Fase ini adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh, atau fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana dengan obat siap diabsorpsi. Dalam fase ini memiliki alam biofarmasi. Kita akan mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan aspek-aspek yang dipelajarinya. Kemudian di sini ada fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar atau hati. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Interaksi obat ini dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom atau tempat lain yang sering disebut dengan reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, dan lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efeknya akan meningkat. Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bisa dengan cara mengikat atau membatasi produksi atau memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.